Nah, udah lihat tadi videonya yang sepanjang 1 menit. Nah, itu semua dilakukan oleh Iqbal hanya dengan menggunakan sebuah smartphone dan apa nih, Bal? Dan gimbal Insta360 Flow. Oke, kasih tahu aja preparationnya apa aja nih? Oke, pertama preparation gampang banget sih. Gue cuma bener-bener tinggal ibaratnya plug and play ya. Kalau ini cuma gue tinggal ngelipet doang, tinggal buka lipetannya, pasang si magnetnya ini ke HP-nya, pastiin itu ada di tengah-tengah ya supaya seimbang. Gue cuma pakai HP iPhone doang, pastiin dia ada letakkan di tengah-tengah dan posisinya nggak kebalik. Oke. Habis itu tinggal pasang aja magnetirnya dan HP-nya itu ke si gimbalnya. Kalau udah tinggal nyalain. Simpel itu doang. Oke, dan ini semua yang lu tadi bikin itu kalau skillnya basic itu pasti masih bisa ya? Masih bisa banget, bantu banget. Oke, nah gimana caranya? Let's check it out. By the way, jangan merasa terintimidasi ya kalau misalnya lu belum bisa mengoperasikan si Insta360 Flow ini. Selain lu nonton video ini, lu juga bisa nonton video gue yang lain yang isinya tutorial mengoperasikan Insta360 Flow. Bisa cek di description box atau klik kanan atas. Oke, di bagian pertama itu kenapa lu shootnya seperti itu, apa tujuannya, dan kayak teknik dan fiturnya itu apa aja yang lu gunakan? Oke, kalau di bagian establish shot ini gue nggak bakal shoot banyak-banyak. Yang jelas gue cuma mau nunjukin sih secara singkat cara apa sih ditampilin dari si punya kafenya, ya kan? Tapi dari teknik gue pakai pertama ada time shift, gitu kan? Time shift untuk memberikan efek-efek yang fast banget, ya kan? Dengan banyak orang-orang lewat. Itu selain itu juga gue pakai barrel roll. Jadi gue di sini pengen kayak seolah-olah kita sebagai penonton tuh masuk ke dalam apa yang diceritakan oleh si pembuatnya gitu. Itu sih kalau kurang lebih ya. Tapi yang jelas kalau misalnya untuk establishing shot, jelas lu bakal harus ngambil detail-detail juga bagian luarnya seperti apa, bagian luasnya seperti apa. Jadi harus ada bener-bener dari wide sampai close up tuh ada gitu. Oke. Dan kalau udah pakai gimbal, cara jalannya masih mesti diperhatikan nggak? Kalau bisa dibilang tetap harus diperhatikan sih. Jadi kalau misalnya bisa dibilang itu namanya kita pakai ninja walk. Ninja walk kayak gini ya teman-teman. Gue pakai untuk di time shift ya. Itu benar-benar harus perhatiin sih. Di situ juga lu harus punya jalur sendiri. Jadi nggak bisa tiba-tiba lu bikin jalur yang ngacak gitu sih. Jadi biar jalur rapi gitu. Nah, udah habis dari luar, habis itu kan lu masuk nih. Nah, coba diceritakan detailnya nih. Oke, kalau buat dalam ini gue pengen jelas ngasih ambience dalamnya seperti apa aja yang bisa pelanggan dapatkan ya kan, dapat gambaran seperti apa sih dalamnya. Terus juga ada salah satu fitur yang gue pakai ini adalah namanya selfie stick gitu. Built-in selfie stick ya? Betul, built-in selfie stick. Jadi kalau misalnya ini tuh gue bisa ngasih gambaran yang berbeda. Jadi kita nggak harus ngasih yang kayak eye level aja, cuma benar-benar bisa kayak ngeliatin secara luas dari atas gitu, meskipun kita tanpa drone ya. Gitu. Ya, meskipun emang nggak bakal tinggi-tinggi banget sih point of view, cuma menurut gue bakal ngasih gambaran yang menarik sih. Oke, gitu. Biar membantu ada progresi dari storytellingnya ya. Betul. Lewat POV yang agak unik tadi ya, menggunakan selfie stick seperti itu. Itu juga kalau misalnya emang kalau bisa sih buat bikin cerita lebih hidup tuh ada model-model sih. Gitu. Dan juga pastiin kayak bikin angle-angle yang banyak. Jadi satu buat backupnya juga, satu lagi buat bikin cerita lebih hidup. Jadi nggak terlalu monoton, shotnya lebih sedikit sih gitu. Oke. Nah, di scene selanjutnya setelah lu kasih lihat interior dari kafenya, lu memperlihatkan lebih banyak kayak interaksi ya antara kayak pengunjung dan barista. Boleh dijelasin tujuan dan teknik dan fiturnya? Oke, kalau tujuan di sini gue pengen ngebangun cerita yang lebih dalam artian kayak gue pengen memberikan narasi yang lebih hidup antara si pengunjung dengan si baristanya gitu. Jadi nggak bikin cerita tuh mati kayak seolah-olah apa ya, kalau misalnya kalian tuh datang ke suatu cafe yang ataupun kalian bikin kopi yang itu otomatis itu bakal beda vibes-nya atau feel-nya kalau misalnya kalian datang ke suatu coffee shop yang itu bisa memberikan pelayanan yang hidup antara manusia dan manusia gitu. Jadi konteks itulah yang pengen gue berikan gitu, ada sisi humanisnya gitu, humanis interaction antara manusia dan manusianya gitu. Jadi itu sih. Terus juga karena ini gue pengen bikin fast cut, jadi harus yang dipastiin adalah kalian bikin banyak angle, banyak shot gitu. Jadi benar-benar, apalagi tadi kalau misalnya kalian lihat dari mulai app gue padahal cuma bagian app pernah doang, itu ada beberapa angle. Jadi ya itu pengen memberikan fast cut-nya gitu. By the way, biar nggak ketinggalan video terbaru dari channel Wia Official, jangan lupa untuk klik lonceng video terbarunya. Dan kalau misalnya lu penasaran dengan gimbal-gimbal lain, kita udah kayak bahas juga antara Insta360 Flow dengan si DJI Om 6. Kira-kira videonya gimana? Langsung cek aja di description box atau klik kanan atas ya.
Nah, ini bagian utamanya nih betul. ya, bagian bikin kopinya. Karena kan ini bikin video untuk sebuah kafe. Nah, Betul. boleh diceritain nggak kayak bagaimana tuh lo bisa mencapai hasil yang kayak tadi kita lihat pas awal? Oke, karena di sini kan bisa dibilang untuk pembuatan kopi itu dia mesinnya otomatis ya. Gitu. Jadi memang ada keterbatasan untuk kayak mau bikin videonya itu lebih otomatis, tapi tetap bisa diakalin gitu. Kayak misalnya kayak mau ngambil biji kopi ya kan, itu tetap bisa. Tapi kalian bisa maksimalin kayak pengambilan shotnya. Di sini gue benar-benar kayak pertama gue pakai video slow motion gitu. Dan karena ini gue mau ngambil pas bagian nuang biji kopinya, itu gue mau bikin video itu lebih slow mo gitu. Jadi gue pakai video slow mo dan gue pakai ini zoomnya bisa lebih deket sih gitu. Gue pakai pertama Masih berani main lebih deket ya, walaupun kita cuma pakai HP ya. gitu. Cuma meskipun memang ada plus minusnya adalah videonya bakal agak sedikit lebih pecah-pecah gitu. Cuma kalau emang bakal dirasa cuma sebentar doang nggak apa-apa gitu. Toh buat apa ya, buat ngambil detail nggak ada salahnya kalau cuma sebentar doang gitu. Terus juga karena ini bikin buatan kopi ya kan, pastiin setiap detailnya tuh bener-bener ada gitu, nggak ada detail yang ke skip. Terus juga untuk teknik di sini gue nggak terlalu banyak make banget, kayak misalnya di sini pakai ada mode-mode gimbal ya kan. Di sini gue cuma make mode kebanyakan ada di follow. Kenapa? Karena gue nggak mau video itu terlalu diagonal banget, miring-miring banget. Gue tetap mau itu straight to the point gitu. Jadi nggak yang mencong-mencong gitu. Itu untuk kalau misalnya, tapi itu tergantung kebutuhan kalian sih. Kalau emang kalian suka videonya terlalu FVV yang bikin videonya agak mencong-mencong gitu, nggak apa-apa. Itu style ya, nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Betul. Ya. Oke. Terus juga di sini gue pakai fitur-fitur namanya kayak barrel roll. Oh, barrel roll yang muter ya. Betul, kayak pas lagi nge-steam susunya itu gue pakai barrel roll, kayak bikin apa ya, nyesuain sama apa yang di visual lah. Udah pasti kan di steam kan dia agak muter ya. Ya, ya ada scrollnya gitu. Betul, ya. gue pengen kayak nyesuain kayak biar sama gitu. Terus juga ada match cut yang bisa dibilang antara shot satu dengan shot lainnya itu sama gitu. Makanya gue pengen bikin namanya si barrel itu antara shot itu dengan shot lainnya itu sama gitu, sama-sama muter gitu. Jadi kayak cut-nya tuh bikin suatu cut itu lebih beda lah feel-nya. Kayak ngajak penonton untuk lebih masuk ke proses bikin kopinya. Betul, ya. gitu. Dan tadi lu juga menggunakan selfie stick-nya lagi ya untuk angle-angle ya. Untuk angle tertentu kayak misalnya untuk angle yang memang dirasa cukup tinggi, nggak apa pakai aja selfie stick-nya. Cuma kalau dirasa tempatnya memang sempit dan nggak bisa untuk selfie stick, ya udah nggak apa, turunin aja selfie stick-nya gitu. Tapi itu balik lagi tergantung kebutuhannya. Gitu. Nah, terakhir pas penutupnya, kenapa lu shoot-nya seperti itu dan teknik apa yang lu gunakan dan fitur apa yang lu manfaatkan? Oke, kalau tadi sebelumnya kan udah ada bagian si baristanya. Sekarang gue pengen ngasih visual ke si peminum kopinya, gitu. Konsumen Jadi ya. konsumennya. Jadi di sini gue pakai kebanyakan video dolly, gitu. Jadi gue pengen apa ya? Gue pengen memberikan visual di mana kita sebagai penonton tuh benar-benar bisa ngerasain apa yang si konsumen tuh rasain. Jadi gue pengen gambarin gimana sih orang bisa nikmatin rasanya minum kopi senikmat itu. Jadi gue pengen pakai dolly zoom. Jadi dolly zoom ini di fiturnya tuh udah ada namanya dolly zoom, fitur dari Deep Track ya, Deep Track 3.0. Jadi kalian tinggal ngekunci aja ke si suatu objek, habis itu ya udah kalian tinggal jalan mundur. Dan menurut gue ini tuh bisa memberikan visual yang kayak seolah-olah gue sebagai penonton tuh benar-benar bisa masuk ke dalam visualnya dan kayak ngerasain efek dramatis sih. Jadi gitu. Itu dolly zoomnya tuh juga gue juga kayak make untuk memberikan si konsumen itu kayak pindah-pindah tempat kan. Transisi ya. Transisinya jadi kayak apa ya? Pengen menutup wrap up semua video itu ibaratnya mau kondisinya apapun lu bisa nikmatin kopinya dimanapun gitu ya. Gitu. Oke, jadi apa nih kesimpulannya buat temen-temen yang coffee shop owner kalau misalnya pengen bikin video kayak lu? Oke, kalau misalnya kalian mau mengupgrade visual video kalian ya,
yang pasti kalian harus banyak referensi dulu gitu. Abis itu yang jelas perbanyak shotnya, kayak shotnya perbanyak angle lah. Jadi nggak cuma video yang Statis gitu, ya. statis aja gitu. Apalagi kita pakai gimbal dari Instaflow. Jadi benar-benar ya udah pergunakan si gimbal itu dengan maksimal gitu. Nah tapi juga harus dikasih di garis bawahi adalah karena ini gimbal, jadi nggak bisa teman-teman kalian kayak gerak semaunya ya. Betul. Jadi harus tetap hati-hati. Namanya Ninja Walk tadi. Habis itu juga kalau bisa ngurangin penggunaan joystick. Gitu. Jadi yaudah kalian cobain gerakin dari badan kalian, dari tangan kalian. Gitu. Oke. Terus juga karena fitur dari gimbal ini banyak, jadi kalau bisa gua saranin adalah maksimalin fitur yang ada. Gitu. Jadi benar-benar bikin visual itu lebih beda daripada video-video yang lainnya sih. Gitu. Oke, karena sedikit lebih beda lebih baik daripada cuma sedikit lebih baik. Betul. Ya. Oke, thank you udah nonton, dan kalau misalnya masih ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar, dan seperti biasa gue mau ingetin untuk klik tombol notifikasi video terbarunya. Dan by the way, kalau misalnya lu masih cari-cari kamera dan nggak mau pakai smartphone, kita juga udah pernah ulas si DJI Osmo Pocket 3 yang linknya ada di description box, dan bisa lu klik kanan atas. Gue Andrew, Gue Iqbal, and see you on the next video.